datang di podcast Cerita Lepas. Saya hari ini kedatangan bintang tamu kita, anak muda, seorang dokter, kemudian seorang birokrat muda juga, seorang aktivis juga, dan seorang pengusaha muda di Kabupaten Purwakarta. Kita sambut Dr. Adil Makmur. Gimana kabar Pak Dok? Baik, alhamdulillah. Pak Dokter, saya pertama ingin tahu nama Dr. Adil ini, Adil Makmur. Ya. Itu kalau tidak salah di Undang-Undang Dasar Alinea ketiga ada kata Adil dan Makmur. Ya, ada kaitan enggak tentang kata-kata Adil dan Makmur ini? Jadi awal dari nama saya ini karena kebetulan bapak saya itu namanya Makmur. Nama bapak saya Makmur Biding. Kemudian saya lahir secara kebetulan di Rumah Sakit Sentosa. Lahir di Rumah Sakit Sentosa, pada saat sepupu saya berkunjung, ditawarkanlah kepada orang tua saya, Pak, ini bapaknya namanya Makmur dan rumah sakitnya namanya Sentosa, kasih nama saja Adil Makmur Sentosa. Nah, akhirnya jadilah nama saya ditetapkan oleh orang tua saya menjadi Adil Makmur Sentosa. Adil Makmur Sentosa. Nah, tapi kepanjangan pada saat mau mengurus akte kelahiran, nah dari Capil menyarankan disingkat saja Adil Makmur S. Nah, akhirnya bapak saya berkesimpulan sudah dihilangkan saja S-nya, Adil Makmur saja. Nah, itu sejarahnya. Jadi tidak ada kaitannya sebenarnya dengan konstitusi. Jadi Pak Dok ini walaupun tidak ada kaitan, tapi kata Adil Makmur itu ada melekat dengan negara. Ya. Bahwa Pak Dok itu simbol seorang anak muda yang adil dan makmur. Iya. Kira-kira seperti itu ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dijalankan sesuai dengan amanah. Pak Dokter ini saya udah habis pikir, kok bisa Pak Dok bisa jadi seorang aktivis saya ini? Bisa diceritakan sedikit? Jadi dulu saya berkuliah di Makassar. Jadi kebetulan memang kampus kami itu, kampus Universitas Muslim Indonesia, sangat kental dengan organisasi HMI. Dan kemudian pada saat itu setiap mahasiswa baru yang masuk ke Fakultas Kedokteran, nah jadi seperti ceritanya kandang paksa ini. Jadi setiap mahasiswa baru yang masuk ke Fakultas Kedokteran itu langsung disuruh masuk ke HMI semua. Jadi kita tidak tahu ini HMI apa. Waktu itu tahun berapa? Tahun 2004. Selesainya 2004. Saya masuk tahun 2003, training 2003, training di HMI 2004 dan aktif sampai 2009. Selesai. Belum selesai, saya masih lanjut lagi koas istilahnya. Jadi dokter muda. Pada saat dokter muda sudah tidak bergelut lagi di dunia HMI. Gitu ya. Makassar itu jauh dengan Morotai. Iya, Kan? lumayan. Apa yang membuat Pak Dokter sampai bisa mencari Makassar? Ya, jadi pilihan saya waktu selesai kuliah, saya mau keluar dari Makassar. Pokoknya niat saya harus keluar dari Makassar. Saya mau mencoba melihat bekerja di daerah yang terpencil. Jadi ketika saya minta izin ke orang tua saya minta izin mau kerja di Papua. Janganlah di Papua, coba cari daerah Kalimantan ataupun Maluku Utara ke Maluku. Jadi kebetulan di daftar itu saya pilihan Maluku Utara. Saya cari daerah yang paling ujung mana? Oh, ini paling ujung Morotai. Jadi paling ujung Morotai. Kemudian pilihan yang kedua itu di Kalimantan. Tapi dapatnya di Morotai kan? Dan akhirnya dapatnya di Morotai. Udah berapa lama Pak Dok di Morotai? Di Morotai masuk 2012. Berarti kurang lebih hampir 10 tahun saya di Morotai. Semenjak jadi dokter dalam karir Pak Dok jadi apa saja? Masuk di Bere-Bere ya, Puskesmas Bere-Bere jadi dokter umum biasa. Kemudian di tahun 2014 diangkat menjadi CPNS dan kemudian di tahun 2018 dipercaya menjadi kepala Puskesmas Bere-Bere, dan di tahun yang sama selang sekitar 7 bulan saya dipindahkan ke Daruba jadi kepala Puskesmas Daruba.
hari ini kan. Sampai hari ini. Pak Dokter, saya akhir-akhir ini mendengar ada kegiatan KAHMI ya. Ya. Sempat Pak Dok saya dengar sempat menjadi koordinator KAHMI gitu. Pada saat teman-teman HMI, alumni HMI di Morotai berkumpul, kemudian kami bercerita untuk mengagendakan pemilihan ketua KAHMI, karena berhubung ketua KAHMI yang sebelumnya sudah berakhir masa jabatannya, masa tugasnya, maka direncanakan untuk membuat musda KAHMI. Dan pada saat itu ketika musda, terpilihlah saya sebagai salah satu presidium. Jadi ada 7 presidium yang terpilih, 7 presidium. Nah, setelah terpilihnya presidium ini, kami presidium berembuk siapa yang menjadi koordinator. Dan alhamdulillah semua rekan-rekan saya yang 7 presidium ini mengikhlaskan saya dan ditunjuklah saya sebagai koordinator presidium. Dan di situ orang-orang hebat semua. Ada rektor, ada anggota DPRD, ada akademisi, mantan dekan. Jadi luar biasa. Jadi di presidium ini orang-orang hebat semua. Dan ketika saya ditunjuk untuk dipercayakan menjadi koordinator, saya merasa juga pekerjaan saya akan mudah karena didampingi oleh teman-teman presidium yang mempunyai kapabilitas yang bagus. Dan memang itu luar biasa. Ini menjadi contoh buat teman-teman HMI di luar Morotai ya. Ya. Dokter ada aktivis di Morotai bisa memimpin presidium kami. Pak Dokter, saya masih kembali ke dokter karena saya penasaran terus. Ya, silakan. Situasi di masa pandemi ya. Apa saja yang perlu bikin untuk mencegah COVID-19 ini? Ya. Jadi memang waktu COVID masuk ke Morotai, mulailah dari pimpinan daerah, mulai Pak Bupati, Kepala Dinas langsung menginstruksikan kami untuk melakukan upaya pencegahan. Jadi kami terlibat pada saat itu di kekarantinaan, jadi karantina bagi pendatang, siapapun yang masuk ke Morotai itu dikarantina. Itu tim kami terlibat. Kemudian setelah itu masuk sampai pada saat pengambilan sampel antigen, kemudian pengambilan sampel PCR, tim kami juga terlibat. Jadi setiap orang yang masuk itu diperiksa dulu, di PCR dulu, di antigen dulu. Kalau aman silahkan beraktivitas, kalau tidak masuk ke karantina. Kemudian saat ini kita lagi giat-giatnya untuk vaksinasi ya, walaupun sekarang sudah 66% cakupannya di Morotai, tetapi kita masih tertinggi kan di Maluku Utara. Tertinggi di Maluku Utara, dan kita menargetkan bahkan 90%. Jadi kita mau mengambil batas tertinggi, level teraman Kabupaten Pulau Morotai. Walaupun secara nasional hanya 70%, tapi kita akan mengambil level teraman di angka 90%. Selain itu, sebagai kapus di Morotai Selatan, bagaimana pelayanannya? Jadi waktu awal saya masuk ke Pusda Rubah, saya membuat kotak saran, dan di situ kita taruh pulpen, kertas, dan orang bebas untuk mengisi, mencoret-coret. Silakan memberikan saran dan dimasukkan ke dalam kotak. Setelah kami buka, ternyata banyak sekali saran-saran yang masuk dari masyarakat. Ada yang bilang ruangannya panas, ruangannya pengap, tidak ada lagi yang menulis negatif. Paling tulisan mantap, bagus, good job. Nah, hal-hal begitu yang kita terima sekarang. Jadi menurut kami secara kasat mata pelayanan prima sudah bisa tercapai di Puskesmas. Walaupun mungkin kita harus melakukan pembenahan selanjutnya. Tapi ada upaya-upaya ke arah itu. Terus. Bisa nggak Pak Dok mewakili teman-teman dokter di Morotai atau se-Indonesia? Bagaimana itu isi kantong dokter di masa pandemi COVID-19? Karena misalkan untuk pengobatan lain kan makin berkurang. Ya. Jangan, apalagi di Morotai kan kita tahu bersama ada kesehatan gratis. Ya. Pendidikan gratis. Bagaimana Pak Dok kantongnya ya, berarti finansialnya ya? Iya. Ya, jadi memang dokter ini karena tujuannya pengabdian,
tapi bonusnya kita tidak akan miskin. Tapi Seorang dokter ya, itu bonusnya tidak akan miskin, tetapi tidak akan kaya juga. Tapi di publik tahu dokter orang kaya. Ya itu kalau kerja di kota. Kerja di kota dengan jumlah pasien yang banyak. Yang biasanya baru bilang, oh bapak ini harus pada istirahat, tapi dibayar misalnya. Semua dokter harus dibayar. Oh semua dokter. Ya. Cuma mungkin yang tingkat profesionalisme yang khusus itu bayarannya lebih tinggi. Itu biasanya saya pernah tahu itu, tapi konsultasi atau apa itu Ya, dibayar. di puskesmas mau bicara sampai berapa jam juga ya tetap tidak dibayar karena pemerintah sudah menanggung. Ya, sebenarnya dibayar juga berarti karena pemerintah yang membayar, yang menggaji. Tetapi kalau di tempat praktek swasta, dokternya bicara ngomong dikit aja. Cuman bilang misalnya kamu besok harus tidur 2 jam ya. Ya itu harga konsultasi harus dibayar. Jadi itu di praktek swasta. Ya, Pak dokter ini saya mohon maaf Pak dokter ini hari ini aja masih kelihatan muda. Dulu pasti bintang juga di kamar. Kira-kira sebelum menikah berapa banyak wanita-wanita yang Pak dokter untuk menjadikan memilih satu ini jadi istri sebelum itu? Susah dihitung kayaknya. Oh susah dihitung. Playboy juga ya. Tetapi cinta pertama saya ya istri saya. Oh cinta. Iya. Yang lain itu iklan-iklan aja. Yang lain iklan-iklan aja. Kalau misalkan hari ini istri bilang bisa menikah gimana? Enggak. Nggak mau. Jangan tanya di sini. Oh iya. Ya, sekali-sekali kan. Oke, baik. It's nothing going to no. Just kidding saya. Ya. Bersama. Pak dokter ingin mengabdi di Morotai berapa lama? Kami semenjak pindah ke Morotai awalnya menangis ketika perjalanan dari Ternate ke Sofifi naik speed, kemudian agak ombak, istri saya menangis di speed. Kemudian jalan darat lagi dari Sofifi ke Tobelo, muntah-muntah. Jadi ketika sampai, istri saya bilang, "Papa cepat-cepat kita pindah." Jadi tidak mau lama di Morotai. Tetapi setelah merasakan di Morotai, kita tinggal di Morotai, sudah makan dabu-dabu, pisang manta dabu-dabu, roti coe, pisang coe dan lain-lain. Ada hal-hal ternyata yang bikin kita betah. Dabu-dabu dan roti coy. Iya. Ya. Itu yang bikin kita betah. Ya. Jadi belum ada gambaran kembali ke Makassar. Belum ada. Baik, saya rasa cukup Pak Dokter ya. Terima kasih. Kita ketemu di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih atas kedatangan dan waktunya tuan rumah di podcast balap. Ya. Tapi hari ini saya menjadikan tamu di podcast balap. Terima kasih. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Salam ketemu di acara selanjutnya.